Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggi Depitasari, Tina Nurul Sani, dan juga Yoga Yuda Pratama akan menjelaskan hasil rangkuman dari bab 3 tentang proses framework mata kuliah CIPMA dosen Sri Kuswayati, SSI MKOM. Proses framework. Semua pekerjaan yang dilakukan pada sebuah proyek terdiri dari proses. Ada pola untuk semua pekerjaan yang diselesaikan pada suatu proyek. Pertama, Anda merencanakannya, lalu Anda mulai bekerja. Saat Anda melakukan pekerjaan, Anda selalu membandingkan proyek Anda dengan rencana awal Anda. Ketika segala sesuatunya mulai tidak sesuai dari rencana, maka Anda harus melakukan koreksi. Mempersiapkan proyek. Berikut adalah langkah-langkah untuk mempersiapkan proyek. Yang pertama, cari tahu dulu apa yang akan Anda buat. Kemudian, buat semua rencana Anda, lalu menjalankan rencana tersebut, dan proyek selesai. Proyek itu seperti resep. Semua proyek, tidak semua seberapa besar atau kecil, dipecah menjadi kelompok proses. Grup proses seperti langkah-langkah yang Anda gunakan saat mengikuti resep. Yang pertama, kebutuhan. Disinilah Anda mencari apa yang Anda butuhkan. Yang kedua, memulai kelompok proses. Kemudian Anda memulai proyek, meneliti dan memutuskan apa yang akan Anda tuju untuk memenuhi kebutuhan proyek. Yang ketiga, perencanaan kelompok proses. Selanjutnya ini ada Anda menentukan apa bahan yang sudah Anda miliki dan mana yang masih Anda butuhkan. Yang keempat, pelaksanaan proses kelompok. Nah, disinilah Anda melakukan proses dari bahan yang sudah Anda dapatkan. Yang kelima, pemantauan dan mengontrol kelompok proses. Sebagian besar lainnya dari manajemen proyek ialah menjaga dan memperhatikan semua yang terjadi dan menyesuaikan proses sesuai kebutuhan. Yang terakhir, penutupan proses kelompok. Penutup proyek berarti memastikan Anda dibayar dan menutup proses kelompok berarti membuat yakin Anda bisa membuat proyek yang sesuai. Jika proyek Anda sangat besar, Anda dapat mengolahnya secara bertahap. Nah, banyak manajer proyek mengelola proses yang besar, mengelola proyek yang besar atau kompleks, atau hanya perlu dilakukan secara bertahap karena kendala eksternal. Dan saat itulah berguna untuk mendekati proyek Anda secara bertahap. Setiap fase proyek berjalan melalui kelima grup proses, mulai dari memulai hingga menutup. Akhir fase biasanya merupakan titik alami di mana Anda ingin menilai pekerjaan yang telah dilakukan sehingga Anda dapat menyerahkannya ke tahap berikutnya. Ketika proyek Anda memiliki fase yang terjadi satu demi satu dan tidak tumpang tindih. Ini disebut hubungan berurutan antara fase. Fase juga bisa tumpang tindih. Terkadang Anda membutuhkan tim untuk bekerja secara independen di berbagai bagian proyek, sehingga satu tim memberikan hasil mereka sementara tim lain diam bekerja. Saat itulah Anda akan memastikan bahwa fase Anda memiliki tumpang tindih hubungan. Tetapi meskipun fasenya tumpang tindih dan bahkan mungkin tidak dimulai pada saat yang sama, mereka masih harus melalui kelima kelompok proses. Gabungkan proses untuk menyelesaikan proyek Anda. Terkadang output dari satu proses menjadi input untuk proses berikutnya. Dalam proyek kue, misal bahan mentah dari toko adalah keluaran dari proses perencanaan, tetapi menjadi masukan bagi proses eksekusi. Area pengetahuan mengatur proses. Kelompok proses membantu Anda mengatur proses berdasarkan jenis pekerjaan yang Anda lakukan. Area pengetahuan membantu Anda mengatur berdasarkan materi pelajaran yang Anda hadapi. Berikut area pengetahuan dalam mengatur proses: integrasi, waktu, kualitas, komunikasi, cakupan, biaya, sumber daya manusia, risiko, dan pengadaan. Berikut adalah penjelasannya. Untuk pengelolaan integrasi, mengkoordinir semua pekerjaan sehingga terjadi dengan benar. Yang kedua, pengelolaan cakupan, mencari tahu apa pekerjaan yang harus dilakukan untuk proses proyek Anda. Yang ketiga, pengelolaan waktu, mencari tahu waktu
yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Anda, memastikan pembuatan dilakukan tepat waktu. Yang keempat, ada pengelolaan biaya, mengetahui berapa banyak Anda dapat berinvestasi dalam proyek dan memastikan menghabiskannya dengan benar. Yang kelima, pengelolaan kualitas, memastikan Anda bekerja seefisien mungkin dan tidak menambahkan cacat ke dalam produk. Yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia, membuat orang bekerja dalam tim dan membuat mereka tetap termotivasi, menghargai mereka untuk suatu pekerjaan dilakukan dengan baik dan diselesaikan konflik yang muncul. Pengelolaan komunikasi, memastikan bahwa semua orang tahu apa yang mereka butuhkan dan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang kedelapan, pengelolaan risiko, mencari tahu bagaimana caranya melindungi proyek Anda dari apapun yang bisa terjadi, berurusan dengan hal-hal yang tidak terduga ketika memang terjadi. Yang terakhir, pengelolaan pengadaan, menemukan kontraktor untuk membantu Anda melakukan pekerjaan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.